Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam perkenanan Allah. Kita masih terus belajar, sungguh-sungguh fokus tidak teralihkan untuk hidup di dalam perkenanan Allah. Karena ketika kita hidup di bawah perkenanan Allah, kita akan masuk pada sebuah dimensi kehidupan yang berbeda. Kita akan masuk pada dimensinya Allah. Kita akan berjalan dalam sebuah perjalanan yang supranatural, di atas rata-rata. Kita akan berjalan di dalam kehidupan kekristenan yang sangat-sangat berbeda. Dan Tuhan mau membawa kita masuk berjalan dalam dimensi yang saya sebut luar biasa. Kemarin saya melihat ada kesaksian ketika seorang ibu dibaptis di sebuah sungai. Ada seekor buaya yang cukup besar. Dan biasanya buaya muara itu besar-besar, antara sungai dan laut itu pertemuan disebut muara, dan biasanya buaya-buaya yang cukup besar. Dan ketika dia dibaptis, buaya itu makin mendekat. Kedua pendeta yang membaptis tidak sadar, tidak tahu, tapi orang yang menyaksikan, melihat itu, bagaimana buaya itu tidak bisa berbuat apa-apa sepertinya. Dia mendekat, lalu dia tidak bisa menyentuh orang yang sedang dibaptis dan kedua hamba Tuhan ini. Dia bergerak lagi dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya teringat bagaimana Daniel ketika dimasukkan ke dalam goa singa. Sebuah perjalanan hidup yang luar biasa, masuk ke goa singa. Dan singa itu didesain untuk menghukum. Dan hari itu Daniel dimasukkan ke goa singa. Dan yang hebat, kalau Bapak Ibu perhatikan di kitab Daniel pasal yang ke-6, bagaimana ketika akhirnya Daniel luput dari sana. Tidak ada satu luka sedikit pun. Tapi orang-orang yang jahat, orang-orang yang berkonspirasi untuk membunuh Daniel, ketika mereka dimasukkan ke goa singa itu bersama dengan keluarganya dan begitu banyak orang. Dan Alkitab mencatat di situ, belum sampai mereka menyentuh tanah, bukan hanya dagingnya yang habis, tapi tulang-tulang mereka diremukkan oleh singa-singa yang ganas. Kita melihat ada sebuah kehidupan dimensi ilahi, dimensi kerajaan Allah, dimensinya Allah. Bagaimana kita melihat hal-hal yang tidak normal, di atas kenormalan. Karena saya membagi bahwa kekristenan itu di gereja terkadang banyak yang gak normal. Untuk menyentuh normal saja tidak normal. Mereka mendengar firman, bukan hanya normal, di bawah normal, tapi terkadang abnormal, sakit. Sudah mendengar firman, hidupnya bergelar pendeta, tiba-tiba pindah, ya jadi mualaf lah, tiba-tiba pindah, entah apa saja, macam-macam, gak normal. Menikmati kasih Tuhan bisa berubah dalam sekejap, luar biasa. Dan perkenanan Tuhan akan membawa kita masuk dalam sebuah dimensi yang berbeda. Nah, kita lihat bagaimana Yusuf akhirnya bisa menjadi Perdana Menteri. Daud yang dibuang, terhilang, ya istilahnya di keluarganya hilang, dia sudah tidak dianggap. Tetapi bagaimana Allah mengangkat dia, sesuatu yang luar biasa. Dan itu gak normal, supranatural, luar biasa, kontra dengan logika. Hal-hal yang mungkin, tidak mungkin menjadi mungkin. Hal-hal yang tidak biasa itu bagi Allah menjadi sesuatu yang biasa. Seharusnya mujizat, perkara-perkara yang luar biasa itu menjadi sesuatu yang biasa bagi kita semua. Karena itu coba kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-14, 10 ayat atau 11 ayat kita baca, ayat 22-33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku, maka datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasainya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengelurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya
Engkau anak Allah. Kita melihat sebuah perjalanan yang luar biasa, perjalanan dalam dimensi Allah. Bagaimana Petrus kita lihat, kita hanya fokus kepada Petrus. Bagaimana ketika angin sakal, angin ribut, mereka sudah dalam ketakutan, Yesus hadir di situ. Perhatikan baik-baik. Apapun masalah persoalan hidup kita, ingat Tuhan ada di tengah-tengah persoalan kita yang mungkin kita berkata, Tuhan gak ada harapan, Tuhan binasalah aku. Tapi ingat, Yesus ada di situ. Murid-murid melihat itu dan Petrus berkata, mereka semua berteriak itu hantu. Tapi Yesus berkata, ini aku. Petrus bilang, kalau betul engkau, biarkan aku jalan ke situ. Yesus berkata, mari datang. Kita lihat, perkenanan Tuhan membawa kita masuk dalam dimensinya Allah. Kita bisa melawan hukum alam. Kita bisa melawan semua hukum. Ada kasih karunia, ada kemurahan. Dan itu terjadi kapan? Ketika kita belajar untuk hidup, firman itu hidup. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 7, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu minta. Sebuah kehidupan yang berbeda. Kita lihat Bapak Ibu, Petrus kenapa bisa jalan di atas air? Karena dia mendengar firman. Sebenarnya Petrus berjalan di atas air, tapi dia berjalan di atas firman. Dan ketika dia berjalan di atas firman, dia bisa mengatasi hukum alam. Gelombang laut bisa diterobosnya. Dan ini yang saya doakan hari-hari ini. Di tengah-tengah kejahatan, di tengah-tengah di mana kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang hakiki diserang menjadi hanya sebuah alternatif. Ketritunggalan diserang, bahasa roh diserang, macam-macam, dan yang menyerang adalah para pendeta sendiri. Ini aneh, ini menggoyahkan, membuat orang-orang yang baru, orang-orang mengalami kebingungan. Saya mau beritahu, mari berjalan dalam perkenanan Tuhan, sehingga kita hidup di dalam dimensinya Allah. Kita bisa melihat bagaimana kita berjalan secara supranatural di atas hukum-hukum manusia. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah, karena ayatnya jelas berkata. Karena itu berjalanlah, hiduplah, biarlah firman itu tinggal tetap di dalam hidup kita, berkuasa, menguasai. Pertanyaan saya, apa yang ada dalam hati saudara? Apa yang menguasai pikiran saudara? Seringkali kita mendengar firman, tapi yang menguasai hati kita bukan firman. Apa? Sakit hati, kepahitan, ketakutan, kebingungan. Mari pindah dari perjalanan iman orang Kristen yang natural kepada hal yang supranatural. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, berkati semua umat-Mu. Biarlah kami mulai belajar untuk membiarkan firman berkuasa di atas kehidupan kami. Terpujilah Engkau Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.